Yo, Bro Oke Ivan, bro, lanjut balik lagi ya lagi, bro. lanjut lagi. Tadi Ya, lanjutin sampai tadi fundamental ya. sampai Fundamental ya. fundamental ya. Nah, Ya, boleh tolong dijelasin sedikit nggak lebih detail? Maksudnya fundamentalnya yang kayak gimana sih? Ya kan gitu. Kalau oke. kalau kalau penangkapan gua nih kan, ya laporan Ya, keuangan, ya ada rasio, ROA, ROE, macam-macam lah ya, EPS, bla 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 kan gitu loh. Nah, oke. bisa tolong dirangkum secara singkat aja nggak bro? Itu gimana tuh cara lo mungkin Oke. nilai ini bagus, Oke. ini jelek, ini kurang kan yang kayak gitu-gitu loh. Iya, iya, ya. Oke. Nah, Nah, kalau secara singkat ya gini, kalau fundamental ya. hmm, Nah, gue lihat nih fundamental itu sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kebagi tiga sih bro. hmm, Kebagi tiga apa ya? Tiga, tiga, tiga poin penting lah ya. Nah, yang tadi lu bilang, gue lihat sekarang banyak yang kayak fundamental, tapi tanda kutip fundamentalnya separuh-separuh. hmm, Jadi lebih, oh sebelumnya ya kalau tiga itu menurut gue ya yang paling penting tuh kita ngerti laporan keuangan satu. hmm, Terus yang kedua kita ngerti bisnisnya, hmm, bisnis company-nya. hmm. Nah, bisnis dan dalam-dalamannya ya maksudnya ya. Hmm. Bisnis ini kan banyak banget nih dalamnya, ntar banyak banyak turunannya lagi lah gitu ya. Secara Yang bisnis ketiga tuh maupun secara manajemen yang gitu-gitu lah ya. betul, Hmm. which is itu kan nggak ada di laporan keuangan kan. Kalau laporan Betul. keuangan itu kan istilahnya angka gitu kan, yang Angka, kuantitatif, betul. yang kelihatan kan. Ya. Nah kalau bisnis itu lebih ke kualitatif, kualitatif Hmm. perusahaannya gitu. Dan yang ketiga, nih yang paling penting nih, yang Hmm. orang kadang dua ini udah jago, udah belajar, Hmm. udah hebat lah, merasa dia Hmm. hebat gitu. Nah yang ketiga ini psikologi. Hmm. Psikologi itu apa ya istilahnya Gimana tuh? berkaitan sama psikologinya kita. Jadi apa? Kayak misalnya eh, coba gue tanya lu bro. Bro, lu Nah, kalau kan lu invest saham juga kan ada kan ya? ya adalah kecil-kecilan. Nah, ya kecil-kecil David mah beda ya. Apa? Nah, Nah, gue mau tanya, bro, nah, lu kalau apa ya paling maksudnya bisa tahan nih ya, tahan kalau saham lu salah satu saham lah, misalnya lu pegang saham A gitu, itu turunnya paling dalam berapa persen? hmm, Atau porto lah, porto secara keseluruhan lah, jangan saham lah, saham. hmm, Porto lu secara keseluruhan, lu hmm, bisa tahan berapa persen? Yang hmm, lu bisa enak tidur segala macam. ya. Mungkin kalau Porto keseluruhan mungkin gue masih bisa enak tidur mungkin di angka ya maksimal 30% kali ya. Kalau udah mulai 30% ya? 40%, 50% tuh udah mulai resah gelisah tuh. Iya kan? Iya kan? Tiga tiga Dan puluh persen ini mungkin masih oke lah gitu loh. 30%. Jadi Ya, kalau misalnya Bro David punya Porto 10M nih, ya, kalau Portonya eh, apa eh, 30% tinggal berarti 7 gitu. 37M misalnya, Ya, 7M masih oke ya. masih oke. Kalau kalau 5M udah Nah, mulai itu udah mulai susah makan, gelisah itu. Nggak bisa makannya makan, nggak enak ya. nggak bisa makan, nggak bisa tidur, bos. Nah, gimana tuh? Ya, jadi maksudnya psikologi setiap orang kan beda kan. Ada yang toleransinya tadi kayak Bro David kan misalnya 30% kayak gitu. Ada yang 40%, ada 50% Ya, kayak gitu. ya, ya. Jadi cuman mau bilang kalau misalnya di saham ini kita bisa memang bisa turun gitu. Turunnya memang bisa kencang. Jadi Hmm, bukan berarti apa kalau kita udah pilih sahamnya bener, fundamentalnya bagus, hmm, sahamnya murah, lihat rasio-rasionya murah, terus hmm, nggak mungkin turun lebih dari 30% itu nggak apa nggak ada jaminan sih bro. Jadi hmm, kalau misalnya tadi lu bilang toleransi lu kan 30% nih, ya hmm, let's say misalnya lu pegang satu saham doang lah gitu ya. hmm, Nah kalau saham itu bisa gitu turun 50% gitu. Jadi kalau hmm. apa ya misalnya kalau psikologi kita nggak kuat gitu, padahal kan misalnya lu beli apa, misalnya beli BNI misalnya Ya, waktu apa misalnya kayak kemarin apa ya, eh ya kayak gue waktu itu Porto waktu itu kan minusnya 40% kan gitu. ya. Itu kan ya maksudnya tergantung psikologi kita kan. Hmm, Kalau lu udah tahu nih secara akal sehat lu ini sebenarnya company yang lu pegang udah semua udah bagus. Terus hmm, lu udah analisa udah bagus. Terus ternyata
gara-gara lu psikologi lu secara tadi lu bilang kan 30% kan. Hmm. Ternyata begitu waktu pandemi saya turunnya 50%. Nah, lu bisa cut loss. Lu bisa cut loss, ya kan? Padahal walaupun lu udah pelor lu udah habis nih ya. Lu pelor udah habis nih. Apalagi nah ini juga nih psikologi terganggu nih kalau misalnya lu udah nggak punya pelor terus kena pandemi turunnya 40%. Nah, lu kan udah itu lu dulu kita nggak punya active income misalnya lagi terhambat atau apa. Nah, lu kan psikologi lu terganggu kan. Kalau lu nggak kuat, lu pasti bisa cut loss. Nah, kalau lu cut loss, duit lu berkurang 40%. Bener Benar. nggak, Bro? Ya kan? Modal-modalnya hilang itu. Iya, modal-modalnya hilang kan. Ya. Nah, tapi kan jangan lupa kalau loss saham itu kan unrealized kan. Ya. Selama lu nggak Nggak jual, execute ya, selama nggak di-execute ya lu sebenarnya nggak loss unrealized. kan sebetulnya. Benar, benar. Nah, kalau lu diemin, psikologi lu kuat, lu tahan, kan waktu November misalnya, porto lu mungkin udah bisa balik Bisa lagi. Atau rebound lu lagi. kalau Ya. ada pelor lu sempat average down, lu bisa balik Average lagi down kan. lagi, ya benar. Iya betul. Makanya gue bilang psikologi itu lumayan memegang peranan kunci. Bahkan ada yang bilang statement nih ya, katanya psikologi itu memegang 70% apa Hmm. 70% pengaruh di keberhasilan di saham gitu. Dibanding skill-skill yang tadi yang 30% berarti kan yang baca laporan keuangan sama yang Rasio-rasio apa lah misalnya, ya. rasio lagi gitu. Ya. Ya jadi psikologi itu penting gitu. Bukan berarti ini urutan ya nomor 1 ke 3 itu yang dari penting nggak penting, bukan. Tiga-tiganya penting. Bahkan orang bilang psikologi itu lebih penting gitu dibanding yang ini. Terus kalau misalnya laporan keuangan penting nggak nih ya baca laporan keuangan? Kalau dibilang orang jago laporan keuangan kan lo auditor dulu pernah Ya. auditor pernah accounting kan ya. Ya. Apakah auditor menjadi investor yang paling sukses di dalam bursa? Enggak juga kan? Enggak juga. Enggak juga kan, kenyataannya Justru auditor malah banyak juga yang nggak main saham atau apa, ya. ya kan? Enggak kan? Justru Makanya ini menurut juga gua justru menurut gua karena kelamaan jadi auditor malah takut main saham gitu. bisa jadi karena tahu Ada indikasi dalam-dalam begitu ya. karena tahu dalam-dalamnya nih. Biasa mainnya di mana Benar, aja kan yang kayak gitu loh. Malah nggak betul, percaya gitu loh. betul, Skeptisnya betul. malah tinggi banget kan gitu loh. Iya benar-benar. Nah iya, baca laporan keuangan juga kadang itu kan angka-angka kan jadi rasio-rasio kan. Jadi Ya. kadang orang cuman kalau sekarang tuh ngaku-ngaku alirannya fundamental nih, tapi cuman baca baca rasio doang. Jadi Nah itu gimana? rasio-rasio nih murah Nah, nih, nah, langsung nah, hantem aja gitu. nah. Nah, ya. Jadi tadi psikologi udah kita bahas ya. Terus sekarang ke laporan keuangan ya. Nah, Ya, laporan keuangan itu kan laporan keuangan kan ada neraca, ada laba rugi, ya, ada cash flow kan ya. ya. Nah, kalau ditanya penting nggak tiga-tiganya? Penting kan ya? Cuman orang sering ya gua nggak bahas lah ya, maksudnya neraca itu apa, laba rugi. Kita Ya anggap semua itu kita itu udah ya, tahu lah ya. ya, ya. Cuman ya maksudnya itu kelamaan lah ya kita Ya nggak cukup baca waktunya, apa bro. jelasin ini. Cuman nggak cukup. Ya, Cuman kan sebenarnya orang laporan keuangan yang sebenarnya harus kita cek kan sebenarnya ada 3 kan ya. Neraca, laporan laba rugi sama cash flow kan. ya. Nah, cuman yang cuman di laporan laba rugi doang. Hmm, Terutama di net income-nya doang di bawah gitu. Nah, hmm, padahal menurut gua nih ya, yang rada maksudnya biasanya timbul kita bisa tahu indikasi company itu tuh sebetulnya dia melakukan tanda kutip kecurangan atau ada yang apa ya istilahnya ini kayaknya company-nya ini kayak sebenarnya kita tahu ini dalamnya bagus apa enggak gitu. Itu banyak kedeteknya, itu sebenarnya adanya di cash flow. Jadi hmm. kalau manipulasi soalnya gini bro, kalau neraca sama laporan laba rugi, kan lu auditor kan ya, Ya, kan maksudnya ini ya, ini tuh apa ya istilahnya angka itu sebenarnya lu bisa bisa tuning lah ya, ya, neraca sama laba rugi, ya, bener nggak? ya. Sepakat kan? Sepakat kan? Ya kan? Setuju, bos. Kenapa? Setuju. Karena misalnya neraca nih, neraca kan, neraca itu kan kita menganut apa? Accrual kan, accrual basis kan. Ya, Nah, bisa aja kan beban-beban atau apa yang accrue-nya kita mainin segala macam ya, ada di uang muka bla 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 gitu ya kan, bener nggak? ya, Atau ya, laba rugi juga lu ya ngerti lah ya bisa ya, dimainin kan ya. ya, Ya ya. menurut gua ya dua ini tuh sebenarnya kita ngeceknya angkanya tuh sebenarnya masih bisa dimanipulasi gitu. Nah, Hmm. gimana ngecek ngetrack kenapa gue bilang nih cash flow ini penting? Karena gini, cash flow itu cash flow itu apa sih?
Aliran Ini kan aliran kas, aliran uang keluar, uang masuknya kemana aja, dari mana aja, betul buat apa aliran aja. Ya, betul aliran uangnya kan ya. ya. Nah, artinya yang dilaporin di sini itu real uangnya. Hmm, Laporan uang yang beredar di company itu, entah dia masuk atau dia keluar. ya, Kecuali auditornya emang ngaco ya, maksudnya ya. benar-benar kayak misalnya laporan ending kasnya nggak cocok sama laporan apa di RK apa rekening korannya gitu. Tapi kan Hmm, itu nggak mungkin lah, itu kecil sekali kemungkinannya. Tapi maksud gua lu bisa detect gitu di sini. Kayak gini nih. Apa? eh em, nah, oke. Kalau laporan kas itu kan apa? Jadi kenapa gue bilang uang itu penting di laporan kas? hmm. Karena uang itu jadi kayak apa ya, kayak darah gitu kalau di tubuhnya manusia. Jadi lu boleh nih ya, kalau ya misalnya profit lu gede segala macam, profit profit mulu gitu. Tapi jangan lupa profit itu adalah keuntungan di atas kertas kan, betul nggak? Hmm. Betul. Dari penjualan dikurangin sama HPP, lu gross profit bla 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 di bawah beban-beban gitu. Which is itu sebenarnya masuk nggak uangnya ke lu, Belum ke tentu. perusahaan? Belum tentu kan? Kenapa belum tentu? Kalau masih piutang, Betul, betul bro. Kalau masih piutang artinya kan duitnya nggak masuk kan ke dalam perusahaan kan. ya Terus kalau duitnya nggak masuk, lu bayar gaji, bayar apa, pakai apa? Pakai utang. duit kan mesti kan, pakai Iya. kagak mungkin kan karyawan lu bayar pakai utang kan, bisa pada kabur gitu kan, ya kan? Ya. Berarti kan sebenarnya kas itu kan sangat penting, itu real loh yang maksudnya yang company punya gitu, betul nggak? Betul, Nah, betul. kenapa gue bilang apa laporan kas itu penting? Contoh ini gue kasih contoh konkret ya. Ini misalnya tadi lu bilang kan bisa jadi apa company-nya profit nih, profit 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 profit. Tapi duitnya tuh kagak masuk Uangnya ke nggak ada, dalam, ya. uangnya nggak ada gitu. Ya. Itu bisa juga. Contohnya misalnya ada apa emiten, misalnya di tekstil, eh, apa yang depannya S, belakangnya L. Itu kan juga apa? Siapa tuh? eh, Kita cari aja. Ya, tekstil kayak gitu. Hmm. Nah, Hmm. itu kalau bisnis tekstil itu mereka bisa kasih tempo tuh bisa sampai 6 bulan, Bro. Panjang, ya. 6 bulan artinya kan dia profit. Ya. Rasionya murah loh. Itu kalau itu banyak banget yang value investing yang kejebak tadi yang gue sebutin itu, yang kode emiten yang depan S belakangnya L. Ya, Kenapa? ya. Karena rasionya bagus, karena Hmm. profitnya kan bagus kan. Ya, Rasionya jadi murah kan semuanya kan. betul. Profitnya bagus, lu Ya. profit bagus, PR apa berapa bla itu nggak ada masalah kan. Nah Hmm. tapi duitnya tuh kagak masuk ke sana, karena kan kena Hmm. apa? Utangnya gede kan. Bahkan dia bisa kasih utang bisa sampai 6 bulan gitu, Hmm. ya kan. Jadinya bisa ya kayak gitu. Jadi bisa apa namanya? Resiko tinggi juga cash flow-nya berarti. Risikonya tinggi gitu. Ya. Terus iya kayak gitu. Jadi kita bisa tahu ada manipulasi itu bisa dari cash juga bisa gitu. Terus Hmm. antara ya misalnya apa kan kalau di apa namanya kalau di cash flow itu kan ada operating, ada financing, ada apa operating, financing, Investing, sama investing. investing kan ya Ya, ada tiga kan. ya. Nah yang lu mesti lihat sebenarnya operating. Operatingnya itu kalau bisa plus. Kenapa? Karena Hmm. itu yang paling penting operating. Kenapa? Itu kan real operasi perusahaan tuh sebetulnya bisa kasih darah nggak ke dia gitu, ya Hmm. kan? Lu bisa bayangin Bisa kalau napas nggak ya company gitu ya? betul, lu perhatiin kalau ada company yang setiap tahun nih udah 10 tahun berdarah-darah apa operating apa Minus terus. operating OCF-nya minus terus. Nah, itu Ya, berarti pasti ujung-ujungnya ya something wrong nanti lah ya. perusahaannya Ya, iya artinya dia kan kehabisan duit. Artinya ya, ujung-ujungnya dia akan right issue terus ya. ya pokoknya dengan segala teknik-tekniknya lah maksudnya dia kan perlu uang terus kan. Ya kan? Betul. Lu mau invest di company yang untung beneran atau Hmm. untung secara kertas tapi duitnya nggak ada gitu. Jadi Hmm. nggak ada duit susah gitu. Makanya Hmm. operating apa cash flow-nya lu harus lihat plus nggak gitu. Hmm. Bukan berarti kalau apa minus juga jelek ya. Bisa jadi perusahaan dia lagi banyak misalnya contoh ada perusahaan tertentu misalnya dia komoditi, bahan bakunya komoditi. Dia perlu nyetok. Jadi kalau misalnya lagi apa bakunya lagi murah, dia nyetok banyak kan. Nah, Ya, berarti kan cash flow-nya minus kan gitu. Itu ya. nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kuartal bertahun-tahun itu minus, berarti memang bisnisnya Aneh. itu memang
nggak bagus rugi, gitu, iya. nggak rugi ya, seperti tech mungkin ada yang Iya, ratingnya minus 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 mulu gitu, akhirnya kan dia mesti apa ngambil lagi kan, kayak kalau zaman dulu maksudnya sebelum-sebelumnya kan dia mesti seri A, seri B, seri C, ya itu karena mungkin betul. kan cash flow-nya karena bakar duit kan, orang kasarnya Iya, tuh bakar duit. Kalau bakar duit kan pasti operating cash flow-nya minus kan, gitu. Makanya betul. gue bilang ini sebenarnya si cash flow ini orang jarang suka lihat kan, suka Hmm, ngomongnya tuh cuannya berapa sih company, income-nya berapa sih gitu kan. ya, Nah, ya. padahal itu kita bisa tes, bisa ngecek di cash flow sama di neraca. Di neraca juga lu harus cek neraca itu bisa ketahuan lagi ya. Misalnya contoh dari inventory. Hmm, Inventory kalau misalnya lu cek dia inventory itu bukan nilainya ya, tapi inventory turnover-nya. hmm, Turnover tuh pergerakan, hmm. cycle-nya. Jadi kalau misalnya dia cycle-nya tuh berapa hari dari pertama lu beli bahan baku jadi apa? Jadi barang jadi. Barang jadi siap dijual ya. uh, Ya, itu inventory-nya berapa lama. Nah, kalau misalnya dia inventory-nya cenderung naik, misalnya tiap tahun tadinya 10 hari, 20 hari, 100 hari, 300 hari. Nah, itu lu mesti Ya. waspada. Berarti dia tuh nggak bisa jual barangnya itu, nyangkut gitu. Terus nilai inventory-nya Hmm, besar. Itu lu bisa kelihatan hmm. juga identifikasi di situ. Inventory. Terus cash Itu cycle kalau juga. itu kalau yang manufaktur atau trading lah ya. Iya, betul. Kita bahas ini yang non-bank ya. Karena bank Ya. itu dia khusus. Jadi dia beda, nggak bisa apa kita analisa Hmm. pakai cara biasa, Oke, dia oke, ada oke. pendekatan gitu. Lain lagi ya, ya. Ya. Jadi secara umum apa tadi ada apa namanya tiga laporan ya, neraca, laba rugi sama cash flow yang apa kita bisa detect nih perusahaan apa sehat atau enggak ya secara akun-akunnya satu-satu gitu. Nah, Betul. kalau yang cara populer yang maksudnya itu kan dari laporannya. Nah, terus Hmm. kan Bro apa David tadi bilang ada rasio-rasio gitu kan, suka Ya, rasio-rasio ya. ya. Ya kan? Hmm. Orang kan paling demen nih Ya, rasio. Karena ya, rasio tuh berkaitan sama valuasi biasanya. ya. Ya kan? Betul. Kan aduh gue nggak mau ribet deh, gue nggak mau tahu company-nya. Iya. Yang penting murah gitu kan. Ya, Yang penting murah, udah gue hajar aja, gue HK ya. aja gitu kan. Nah, Apa namanya, sebetulnya net 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 book value-nya yang penting murah ya di bawah harga sekarang gitu ya. jadi pokoknya hantem aja kan, hantem Iya. aja gitu. Padahal padahal ntar kita mau bahas lagi nih yang kedua kan. Ini Hmm. kan baru tadi udah psikologi, sekarang apa Laporan laporan keuangan, keuangan kan. ya, Laporan keuangan tadi kan laporannya ada 3 tuh yang penting ya, kita mesti cek kan. ya, Sekarang dari laporan-laporan ini kan kalau kita hitung ada rasionya kan. Nah, rasio itu betul, kan kuantitatif, kita bisa hitung. ya, Artinya orang biasa suka lihat, gue kan harus tahu nih gue mau beli perusahaan ini murah apa enggak. Artinya kan gue harus memvaluasi betul, company tersebut kan. Nah, ya, gimana cara memvaluasi? Kalau memvaluasi kan harus ada data kuantitatif yang kita hitung. Nah, itu kan ya, orang biasa pakai namanya rasio, ya, ya kan? hmm, Nah, rasio itu kan banyak ya, banyak apa? Maksudnya banyak yang beredar tuh banyak. hmm, Nah, kalau sekarang itu kan apa ya? Istilahnya rasio-rasio tuh gampang banget, kita udah tinggal cek di apa? Di apps apa? Apps umum atau di sekuritas juga bisa kan. ya, Kayak udah banyak misalnya di source-nya lah, SBI, di ya, Stockbit, ya, iya gitu. Nah, menurut gua sebelum kita ngecek begitu, kita juga mesti ngerti arti rasionya tuh apa gitu. hmm, Jadi jangan cuman apa misalnya yang paling populer kan kita bisa bilang ada PBV, ya, ada PE ratio atau PER ya atau fair ya, ROE. ya, Biasa 3 ini yang paling apa sih yang istilahnya orang paling pakai lah ya, PE, PER sama ROE gitu. hmm, Nah, cuman kan orang cuma tahu oh PBV paling makin kecil makin bagus, PER hmm, makin kecil makin bagus, ROE makin gede makin bagus. Nah, tapi kita juga mesti ngerti rasio-rasio itu apaan gitu. Maksudnya itu maksudnya apa angkanya? hmm, Nggak cuman istilahnya oh ini kalau orang kan sekarang bisa difilter bro. hmm, Jadi gue nyari PBV yang di bawah 0,5, di bawah pernya di bawah 5, ROE di atas 15% misalnya, ya, langsung keluar company-nya apa aja gitu. Nah, cuman lu kan mesti hmm, ngerti kan, ini maksudnya apaan gitu. ya, Apakah PBV 0,5 itu selalu murah? hmm, Belum tentu loh gitu. Maksudnya ya gue ngerti sih misalnya kayak Pak LKH tuh ya, kalau Pak LKH paling hmm, paling seneng tuh PBV di bawah 0,5, hmm, pernya di bawah 5. Itu dia paling hmm, suka hmm, gitu. Cuman jangan disalah artiin kalau kita
pokoknya asal yang ada PBV di bawah 0,5 di per di bawah 5 langsung sikat Berarti gitu. bagus ya. Berarti Ya. sikat gitu kan. Belum tentu kita mesti lihat juga company-nya kenapa dia bisa murah gitu. Jangan-jangan Hmm. murahnya emang dilayak dihargain murah, maksudnya murahan gitu. Dan dia nggak bisa balik lagi ke harga ke PBV sewajarnya dia, maksudnya dalam arti misalnya 1 atau berapa gitu. Ya. Ya. Nah, kalau kita kan rasio tuh kan banyak ya. Cuman karena gua ngidolain Palo ya. Palo tuh orangnya nggak ribet gitu. Karena gini, valuasi itu kan macem-macem sekarang. Bahkan kalau lu kuliah di finance atau orang-orang influencer yang jago-jago gitu ya, orang ada bisa istilah lu pernah dengar DCF nggak? Apa tuh? Discounted cash flow. Nggak pernah dengar ya, discounted Discounted cash cash flow. flow. Jadi Ya, dia ya, ya, ngitung ya. ya, jadi dia ngitung valuasinya tuh pakai banyak asumsi-asumsi. Jadi ini company ini growth-nya ke depan bisa berapa persen segala macam gitu ya. DCF tuh ya, Ya. DCF. Terus orang sekarang kalau kayak perusahaan tech perusahaan tech itu kan rugi, kebanyakan rugi kan masih kan. Ya, Kalau di Indo kan kebanyakan rugi kan, belum ada yang ya. untung lah ya. Tech maksudnya tech yang kayak itu ya, kayak maksudnya kayak Goto, kayak Buka, bukan sektor tech yang kalau MTDL kan tech juga tapi bagus gitu. Ya. Jadi kita bicara yang kayak startup lah ya, maksudnya Ya. itu kan udah pada IPO tuh kayak kemarin Iblis itu kan semua masih rugi kan sebetulnya. Nah, kalau lu mau pakai cara PBV pair begitu, pairnya berapa gue tanya? PR-nya gede Minus banget kan? ya. Minus malah. Enggak dong, minus dong. Kan karena Minus. rugi kan. Ya. Kalau rugi kan berarti kan Minus. pairnya minus Ya. kan. Ya. Nah, kalau minus, lu gimana cara valuasinya? Ya susah ya. Nggak bisa kan? Nah, Ya. akhirnya orang itu pakai berdasarkan asumsi growth. Jadi mereka kadang suka pakai cara GMV, bla 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 gitu. Terus perbandingan sama kalau di luar pakai Amazon segala macem bla 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 gitu. Which is Amazon aja sekarang tuh udah untung gitu. Nggak bisa lu bandingin sama Goto yang sekarang tuh menurut gua nggak bisa gitu. Karena ya susah ya gitu. Jadi maksud gua banyak orang maksudnya berkreasi bikin valuasi yang menurut orang make sense dan bisa diterima orang banyak gitu. Jadi valuasi tech itu karena perusahaannya rugi, dibikin seolah-olah itu bisa divaluasi. Jadi maksudnya valuasi dengan estimasi growth yang ya itu kalau estimasi lu tau kan, lu sekarang punya misalnya lu kan punya usaha nih, punya usaha sendiri misalnya lu konsultan gitu ya. Ya. Sekarang gua tanya Bro David, kira-kira company lu ini sekarang 5 tahun ke depan profitnya bakal berapa ya bro? Susah banget kan, maksudnya lu kayak mikirin tahun ini aja tuh profitnya sekian belum tentu gitu kan, apalagi lu bisa mengestimasi istilahnya 5 tahun ke depan, betul nggak? Padahal lu Betul. yang punya lu misalnya company-nya, Ya. apalagi gua yang maksudnya di luar company yang istilahnya analis ngelihat Ya. begitu, dia bisa memproyeksikan company lu dengan tepat 5 tahun Ya. mendatang gitu. Ya kan? Berarti kan nilai-nilai yang Ada kepentingan biasanya bro itu. ya kalau itu sih gue nggak tahu bro, tapi maksud gue cuman pengen yang probabilitas terjadinya tuh lebih besar, ngerti nggak? Gue akan memvaluasi sesuatu yang probabilitas untuk terjadinya tuh besar, real lah lebih ya, mudah, maksudnya real ya. lebih mudah. Kalau sekarang gue tanya lu, kira-kira gue tuh berapa tahun lagi ya bisa plus? Kalau ada analis yang bisa garansi, oh ini 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya kalau bisa lu jangan dengerin dia sih. Ya. Ya berarti kayaknya tuh sulit sekali gitu, nggak ada yang bisa menduga ya kan, bener nggak? Ya, betul, Jadi betul. iya karena ekspektasi susah kan sekarang aja lagi PHK banyak. Jadi teknik valuasi yang tadi gue bilang kayak pakai GMV, pakai DCF, kayak gitu-gitu, gue nggak pakai karena gue emang ngidolainnya Palo tuh simple banget bro, dia cuma pakai PBV sama PER sebetulnya 2, cuman ROE ya penting juga ya karena untuk kita ngelihat si company ini tuh sebenarnya bisa menghasilkan return berapa sih gitu untuk Ya, company-nya dari sendiri gitu. modalnya, ya. Dengan modalnya gitu. Ya. Oh terus satu lagi ada teknik yang orang suka pakai kan EBITDA ya, EV EBITDA. per EBITDA segala macam. Nah kalau menurut istilahnya Warren Buffett sama Charlie Munger, dia tuh bilang kalau EBITDA itu sebetulnya
nggak tepat gitu. Kenapa? Karena EBITDA itu kan ngeluarin depresiasi segala macam ya. Ya, ada yang non Padahal cash kan flow, ada yang non cash flow. main cash flow. Ya. Padahal kan Ada yang estimasi sebenarnya lagi sekarang. lebih keren lagi ya. Iya, ada yang sekarang yang PSAK baru itu kan mesti ngitung Van itu dia. Oh, oh gitu. PSAK 71 apa itu kan asumsi semua itu angkanya. Oh. Ini Mesti 71 dihitung. kayaknya CKPN deh. Iya Ya ya. masuk Oke. masuk ya masuk juga ke situ Masuk kan. ya. Dia tuh mesti hitung dari awal itu berapa Oh sih iya ya, kalau benar 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 dari benar awal benar lu benar. mesti udah estimasi dari awal ketika lu kasih utang misalkan atau piutang itu berapa sih yang kecenderungan yang tidak bisa tertagih misalkan kayak gitu kita mesti estimasi dari awal gitu loh. Lain sama dulu. Oke. Kalau dulu kan memang udah sudah real terjadi itu kita cadangin kan gitu loh. Kalau ini dari Oke. awal sekarang lebih parah lagi gitu loh kalau gue lihat. Iya iya iya. Iya, jadi balik lagi gue pakai yang apa istilahnya yang yang biasa-biasa yang paling simpel lah gitu. Hmm, Palu aja pakai itu bisa kok, bisa jadi sampai sekarang gitu kan. Kenapa hmm, kita mesti pakai yang ribet-ribet gitu? ya, Pakai yang ya. simpel aja bisa gitu. Hmm, hmm, Kuncinya tuh bukan di kehebatan hitungan valuasinya, bukan bro. hmm, Sebenarnya sebenarnya semua balik lagi mau pakai PBV, PER segala macam. Itu kemampuan kita untuk seberapa akurat kita bisa estimasi ke depan nih company itu bisa kayak gimana gitu. Dengan hmm, pakai yang simple doang, PBV, PE, PER gitu. hmm. Kalau kita PBV kan price to book value. Ya, Ya, jadi harga saham sekarang sekarang ya dibagi sama book value-nya. book value-nya betul. Ya, book value dapetnya dari mana? Dari ekuitas perusahaan. Hmm, Ekuitas itu kan sebenarnya kekayaannya perusahaan kan. ya, Modal sama RE-nya return earning yang ditahan itu kan ya, adanya di dalam ekuitas kan. Nah, betul. dibagi jumlah lembar saham yang beredar gitu. Istilahnya itu bisa dibilang kekayaannya si pemegang saham lah ya. Ya, Makanya jadi PBV. ya, Jadi kalau PBV-nya lebih kecil, lebih bagus. Kenapa? Karena ya. seakan-akan seolah-olah kita bisa beli company Harganya murah. PBV-nya 0, harganya lebih murah. Karena kan Ya. PBV normalnya berarti kan satu Satu dong, satu harusnya PV ya, kan. satu ya. Berarti kan seolah-olah kalau kita beli 0,5 berarti kita cuma beli Ke setengah yang diskon ya, seharusnya ya, diskon. ya. Oke. Yaitu PBV. Kalau PER atau PE ratio berarti kan Hmm. price price harga saham sekarang Ah, dibagi dengan EPS-nya perusahaan. hmm. EPS itu apa? Earning per share. Earning per Jadi share ya. earning per share itu dapetnya dari mana? Dari laba net income-nya si company ini dan Hmm. dibagi saham yang beredar. Hmm. Jadi kalau PE-nya makin kecil, makin bagus. Hmm. Ya, makin bagus. Ya, ya, Jadi ya. kalau kasarnya lu punya company, Bro. Misalnya PE-nya misalnya PE-nya cuman apa? Cuman 2 gitu ya. Hmm. Ya, PE-nya cuma 2. Ya, itu bagus banget. Berarti lu kayak misalnya 5 tahun tuh lu bisa balik modal kayak gitu. Jadi PE Hmm. itu semakin rendah tuh semakin bagus gitu. Nah, tapi ntar mungkin nggak sempat sekarang. Tapi Hmm. belum tentu PBV kecil, PE kecil tuh Jelek. eh, belum tentu Apa? jelek, belum tentu bagus. Ah. Jadi rasio ini makanya gue bilang mesti ngerti dulu konsepnya apa, ini apa, angka apa gitu. Hmm. Jangan kita ngelihat oh sekarang nih PBV lagi rendah, lagi tinggi, langsung hantem. PE juga. Ini gue kasih contoh ya bro. Kayak Hmm. PE nih ya, PE Hmm. batu bara nih ya, coal Ya, batu bara. ya. Sekarang PE batu bara itu murah banget, jadi PE-nya bisa 3 gitu. Hmm. Pertanyaannya, apakah sekarang harga sahamnya murah? Hmm. Udah di atas, udah naik. Udah di atas kan? Secara Iya. harga kan di atas kan, karena harga Iya. coal-nya juga udah tinggi kan. Nah, Iya. justru terbalik kalau komoditi. Kalau Hmm. komoditi, kalau PE-nya semakin rendah, justru berarti harga coal-nya lagi tinggi. Maksudnya which is company-nya tuh lagi di atas angin gitu. Nah, Hmm. kalau Justru konsepnya fundamental, value just, investing, hmm. justru kita kan belinya pas murah. Justru Iya. pas company-nya itu harga call-nya misalnya 2020 harga call-nya 50. Ya. Ya kan harganya 50. Bukan sekarang harga call misalnya 300-an, 250 gitu. Ya. Jadi lu nggak bisa maksudnya pakai kalau PE-nya sekarang lagi Nggak murah, bisa oh berarti dipukul, harga nggak bisa dipukul rata lah ya. iya berarti harganya murah nih, PE 3 gila, murah banget ITMJ Kalau PE-nya komoditas terbalik 4. berarti ya, Van ya. Terbalik. Ya, ya, PE ya. absolut murah ya, benar-benar murah. Kalau lo nyari company yang fundamentalnya bagus Hmm. dan maksudnya growth-nya apa bagus, terus income-nya net income-nya stabil, lo pakai PE-nya murah, PE-nya bisa di bawah 5 ya, itu nggak apa-apa, bagus, hajar aja.
Hmm. Iya, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya dia ke depannya PI-nya bisa apa kayak harga batu bara, misalnya harganya hancur, ya Hmm. otomatis waktu lo beli PI-nya 3 ya nanti harga PI-nya bisa balik lagi, misalnya jadi 12, jadi 20 gitu. Ya, Waktu itunya hancur. Jadi emang kebalik betul kata lu, Bro. iya. Dia Gitu. harga harga komoditasnya naik, PI-nya turun. Iya, Harga betul. komoditasnya turun, PI dia malah naik kan gitu kan. Betul. Oke, Berbanding terbalik betul. sama analisa fundamental kita. Kalau fundamental kita kan ngomong yang bagus itu PI-nya yang semakin kecil kan begitu. Betul. Komoditas terbalik, Jadi kalau makanya PI-nya kecil harganya pasti lagi tinggi tuh ya kan. betul. Makanya kita mesti ngerti konsepnya gitu. Iya, 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 Jangan iya. main hantem, maksud gua kayak screening PI 3, ketemu nih, misalnya kan Sikap. banyak dong berarti Iya. perusahaan batu bara banyak muncul kan, PI-nya Ya, kan di bawah 5 kan, langsung ya, dihantem gitu, jangan. ya, 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 Kita ya. mesti ngerti kenapa dia PI-nya rendah, karena labanya lagi tinggi dan ini Benar. tidak stabil kayak gitu. Tapi kalau bank Eh, ketemu PI di bawah 5 kan bank biasanya stabil kalau nggak kena misalnya ya, kayak kemarin pandemi. Berarti ya, memang murah gitu banknya, ya, kayak gitu. ya, Nah, karena terakhir, ya terus terus lanjut nggak lanjut. apa-apa bro, nggak apa-apa gimana bro? Nggak, ya soalnya tadi kalau komoditas itu kan kayak seasonal kan dia kan apa harganya Betul, naik turun itu kan seasonal kan gitu loh. Ada kondisi momen-momen tertentu kan begitu loh. Kalau betul, apa tadi perbankan itu kan harusnya lebih stabil ya kalau gue lihat ya. Long term lah kita betul, ngomong kecuali misalkan apa ya Krismon kan kayak gitu loh. Corona ya itu kan lain memang global ya. Semua kan nah, bukan Indo doang betul. kan gitu kan. Kurang lebih gitu kali ya. Betul, betul. Nah, yang terakhir rasio yang paling Nah, yang kata orang ini sebenarnya rasionya paling penting gitu. Yang orang hmm, suka lupain itu ROE, return on return equity. on equity. Hmm, Jadi seberapa besar si company ini tuh bisa menghasilkan apa? Income, return ya return return terhadap ekuitasnya dia gitu. Jadi semakin betul. tinggi Ya ya bagus. semakin bagus gitu, Ya. semakin bagus gitu. Nah, kalau ditanya ideal berapa? Idealnya ROE di atas 15%, tapi Hmm. biasanya ROE itu kalau misalnya ROE-nya tinggi, Hmm. konsekuensinya biasa valuasinya udah premium biasanya. Harganya Jadi mahal. kalau kayak UNVR, ROE-nya fantastis kan, bisa 100% gitu. Jadi 100% ya dia kasarnya ya. lo iya Oh. 100% lebih. Jadi lo Oh. taruh duit cemplungin 1 M, tahun ini jadi 1 M lagi gitu. Ya, 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 ya. Kasarnya Ya, ya, gitu. ya, Tapi ya. kan PBB-nya bisa 40 kali atau apa. Jadi maksudnya valuasinya juga biasanya kalau yang ROE-nya udah di atas kayak 30%, Udah itu udah tinggi. anomali tuh. Biasanya valuasinya udah tinggi-tinggi gitu. Jadi ya biasa kita nggak main di situ gitu. Kayak Hmm. gitu. Nah, jadi Hmm. balik lagi, kalau ini gue pribadi nih ya, sepengalaman gue itu suka ngaitin ya PBV sama ROE. Kan Hmm. tadi PI kalau bisa lebih kecil lebih bagus gitu. Nah kalau Betul. PBV yang tadi gue bilang misalnya kayak gini nih, misalnya ada company PBV-nya cuma 0,2 nih, Hmm. ya sama PBV, sorry misalnya ada company PBV-nya 1 nih, Hmm. bagusan mana gitu? Orang kan Hmm. selalu bilang oh murahan yang 0,2 gitu kan? Iya, yang lebih kecil dong. Iya. Nah padahal belum tentu bro. Hmm. Jadi PBV itu betul secara apa PBV memang dia kecil, tapi menurut gua valuasi itu juga kita harus lihat apa si company ini return-nya bagus apa enggak. Nah, indikatornya itu kan tadi ROE. Hmm. Jadi kita mesti lihat nih kayak ada kayak istilahnya timbangannya PBV sama ROE. Jadi kalau PBV-nya apa tadi 0, misalnya gue kasih contoh nih, misalnya PBV-nya 0,2, Hmm. ROE-nya misalnya 5%. Hmm. Misalnya atau jangan 5% deh. Misalnya sorry sorry, PBV-nya 0,5 Hmm. tapi ROE-nya cuma 2% misalnya gitu. Hmm. Terus lo ketemu lagi company PBV-nya 1, Hmm. tapi ROE-nya misalnya 10%. Nah, lo Ya. pilih yang mana? Nah, ini galau. Galau Tadi ya. tadi Nah, PBV kalau 0,5, ROE-nya 2. 2%, Yang satu lagi PBV 1, ROE-nya 10. 10%. Ya. Mainnya bidang apa dulu nih? Mereka di bidang yang sama. Bidang yang sama lah, let's say lah ya. Ya. Eh, Enggak juga sih kalau PBV ROE ya menurut gue pribadi. hmm, Itu nggak harus di sektor yang sama sih. Karena ROE bagus itu udah menunjukkan kalau dia memang perusahaannya bagus gitu. positif Jadi nggak artinya. harus, artinya positif. Lo mau main di sektor apapun, kalau ROE-nya tinggi, ya memang dia layak dinilai apa dievaluasi dengan lebih mahal kalau menurut gua. Hmm, Nah, jadi kalau gua lihat ya, itu kayak ada keseimbangan nih ya. Kalau PBV 1 itu ROE-nya 10%.
Hmm. Kayak orang market tuh kayak ngejudge itulah gitu. Dia layak kok gitu dikasih PBV 1 kalau ROE-nya dia 10%. Kalau PBV-nya 2, dia ROE-nya harus 20%. Hmm. Jadi kita Perbandingannya kayak punya begitu. ya kayak apa ya, rule of thumb. Jadi kayak kita tuh kayak ngelihat biar tahu tuh ini tuh sebenarnya company-nya mahal atau murah sih secara Hmm. relatif gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau tadi company kayak gitu, gue mending pilih yang PBV-nya 1 tapi ROE-nya 10%. Dibanding ROE-nya dia kecil nih, cuma 2%. Iya, Tapi PBV-nya 0,5 padahal PBV-nya lebih iya. murah. Ataukah Dan lo memang boleh dia cek sih. lagi, ataukah dia memang lagi berjalan menuju ke situ, Van? Kan bisa juga, Oh bisa juga, cuman kan ya kan? kita kan membuat keputusannya kan sekarang nih Hmm, dengan valuasi yang sekarang kan. betul. Artinya kan lo harus lihat kan berarti yang sekarang ini dia lagi murah atau lagi mahal gitu. Hmm, Dengan angka apa maksudnya dengan apa dengan hasil laporan keuangan dia yang ada gitu. Dan hmm, tentunya ya lu harus expect ke depan ya gitu. Kalau misalnya lu lihat wah ini ntar meluncur terus ya jangan juga gitu. Cuman kalau lu lihat wah ini ke depannya kayak misalnya sekarang kan habis pandemi gitu. Artinya kan banyak sektor yang udah mau recovery kan. Kalau lu lihat sekarang aja PBV-nya masih murah nih gitu. ROE-nya udah tinggi nih gitu. hmm, Ya berarti emang dia murah gitu. hmm, Gitu. Kalau kalau gua jadi nggak suka apa gua nggak cuman ngelihat kayak PBV rendah doang gitu. Gua juga biasanya ngelihat apa namanya kayak ROE-nya tuh emang bagus nggak gitu. Jadi hmm. nggak semata-mata kita cuman kayak apa ya istilahnya kayak nyariin yang PBV rendah terus gitu. Tapi kita juga sebaiknya sih ya selain ngertiin bisnis kan harus cuman ROE ini sebagai tolak ukur sih si apa si company-nya itu memang apa istilahnya memang profitable nggak gitu Hmm, returnnya. ya, ya, Jadi ya. kalau apa untuk rasio sih gue cuma simpel doang kayak pakai 3 itu doang Hmm, gitu. hmm. Ini menarik banget ini, pelajaran baru banget nih, rumus baru dari Bro Ivan nih. Ya gitu sih kalau Semoga laporan bisa keuangan. semoga bisa diterapin nih. Mungkin boleh waktu kita kurang dari 1 menit lagi, Van. Mungkin ada closing statement terakhir buat teman-teman. Oh. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh tadi gue cempilin satu ya. Tadi yang Ah, ketiga itu bisnis ya. Jadi pelajarin bisnis, jadi ngertiin dari prosesnya si perusahaan beli, terus dia olah kalau manufaktur sampai dia jual. Jadi bisnis kita mesti proses lah, ngerti bisnis bisnis prosesnya lah. prosesnya sama key variabelnya apa kalau misalnya perusahaan call itu apa harga call-nya kayak gitu misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi Hmm, ya tips dari gue sih kalau misalnya belajar fundamental ya tiga-tiganya itu memang harus apa kita benar-benar kuasain sih. kuasain ya, benar-benar pakemin lah ya. Jadi jangan sepotong-sepotong, jadi jangan Ya. sepotong-sepotong cuma rasio doang gitu, tapi ngertiin bisnisnya juga dan itu penting sih. Hmm, Jadi lebih ke sana sih bro. ya, 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 ya. Oke, Kalau yang thank you bank banyak. terpisah sih bro. Iya, Kalau yang bank nanti bank nanti coba